Oke, saya ulangi. Yang pertama tadi konseptualnya ya seputar teknologi layanan jaringan, kemudian manajemen layanan jaringan, kemudian siapa yang memanagenya atau aktornya. Kemudian pertemuan 4 sampai 7 sub CPMK-nya sampai pembelajaran mata kuliahnya, subnya itu adalah mahasiswa mampu menganalisis cara kerja sistem operasi jaringan berbasis router dan server. Nah, seperti bahan kajian yang di atas tadi kan Linux server dan mikrotik. Nah, ini akan mulai kita bicarakan di pertemuan ke-4. Nah, materinya adalah sistem operasi jaringan sebagai gateway. Berarti dia itu sebagai gateway kan berarti dia router ya. Router switch manageable. Kemudian apa namanya? Balancer, firewall itu bisa sebagai gateway. Kemudian materi berikutnya ini sistem operasi jaringan sebagai penyedia layanan jaringan. Penyedia layanan jaringan berarti dia adalah server. Servernya kita menggunakan server Linux. Kemudian ini mikrotik router OS dan Linux server. Materinya ini. Ini tampaknya sedikit, tapi ini 3 pertemuan tidak selesai ini. Makanya saya buat pertemuan 4 sampai 7, 4, 5, 6, 7 penugasan. Kalau yang ini sebetulnya 2 pertemuan cukup ini. Jadi kita baru bisa mulai setelah kontrak perkuliahan di pertemuan ini. Pertemuan depan kita baru masuk ke sini. Kemudian UTS setelah 2 materi pokok ini kita akan menjalani UTS. Ini kemungkinan di akhir April atau awal Mei, sebelum Lebaran. Kemudian setelah UTS kita lanjutkan ke, nah ini mesti di SMK sudah sering dan sudah hafal. Itu seputar instalasinya ya, Linux server, kemudian servisnya dimulai dari web server, FTP, database, DNS, mail, proxy, kemudian diterapkan sebagai CMS menggunakan multiple subdomain, yaitu virtual host. Seperti itu. Ini butuh sekitar 4 sampai 5 pertemuan, 9, 10, 11, 12, 13, 5 pertemuan di sini ya. 5 pertemuan, kemudian berikutnya tentang kontrol panel hosting, karena di sini sudah dikenalkan Linux server dan servis-servisnya yang mana konfignya sebetulnya nggak rumit, tapi kalau nggak terbiasa rumit gitu ya. Rumit. Nah, di sini dikenalkan dengan kontrol panel hosting. Jadi ini memanage server-server yang ada di kolom di atasnya ini, tapi secara GUI, secara mudah gitu. Secara penak tinggal klik-klik seperti itu. Kemudian setelah kontrol panel hosting, ya kita masuk ke virtualisasi. Ini mudah-mudahan 1 pertemuan selesai. Atau yang ini kita mampetkan jadi 4 pertemuan aja, supaya virtualisasinya banyak seperti itu. Virtualisasi dan kontainer. Nah, kemudian terakhir UAS-nya ini, proyek mengelola. Jadi nanti server virtual sudah di provide oleh Labcom gitu, oleh laboratorium sudah disediakan. Kemudian server virtual tersebut akan kalian konfigurasi. Diulangi mulai dari pertemuan 9 sampai ke 15 ini. Jadi isinya nanti cpanelnya isinya CMS, ada DNS, ada database, FTP dan lain-lain seperti itu. Jadi semacam mengelola VPS. Jadi mungkin terdengar sulit gitu, tapi sebetulnya kalau dijalani ini mudah. Oke, itu materinya. Sebelum saya lanjutkan ke
materi pengantarnya ada pertanyaan? Aman ya, lanjut ya. Oke. Salah satu screenshot saya biasanya lupa screenshot, nanti biasanya minta screenshot ke teman-teman. Untuk grup nanti saya bikin, ini saya hapus dulu grup-grup yang lama biar tidak terlalu banyak. Kemudian untuk course-nya di Sepada sebetulnya sudah ada, tapi ini miliknya kakak tingkat, ini nanti saya ganti dulu untuk 2021. Jadi materinya sebetulnya sudah ada semua di sini. Tinggal dipakai lagi, paling diupdate sedikit lah, menyesuaikan menyesuaikan update dari OS tersebut. Kan Linux-nya update terus ya, sekarang sudah sampai Ubuntu berapa enggak tahu. Terakhir saya pakai 16.04 dan itu seharusnya sudah 3 tahun yang lalu. Kemarin terakhir praktikum kakak tingkat kalian ada yang menggunakan versi 20, Ubuntu 20. Saya lanjutkan ini sekarang. Nah, mungkin setelah mendengar penjelasan singkat dari saya tadi, ada yang bisa menjawab? Sukarelawan. Jadi jelaskan dengan bahasamu sendiri ini pertanyaan-pertanyaan ini. Bentar, saya cek dulu di notepad. Saya butuh 5 sukarelawan untuk menjawab ini. Nanti akan saya checklist sebagai aktivitas partisipatif tadi. Masih ingat kan 25%? Silahkan, satu orang menjawab satu. Oke, Mas. Izin menjawab, Pak. Senang, mau jawab nomor berapa? Nama NIM. Nomor 1, Pak. Nah, NIM-nya berapa, Mas? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan dengan NIM K3521016, Pak. Saya balik ini. K3521016. 16. Ya. Nomor 2 aja, Pak. Nomor 2. Saya jawab nomor 2 deh, Pak. Ya. Enggak jadi. Salah lihat tadi. Ya. Iya. Silahkan, Mas.
Menurut saya keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang network administrator itu yang basic mungkin menurut saya adalah subnetting, Pak. Kemudian bisa menjalankan static routing, kemudian dynamic routing. Pak, itu aja Pak yang saya tahu. Ini aja ya. Ya Pak. Ada jawaban lain mungkin? Atau mau menjawab yang lain? Silakan. Masih ada 4 pertanyaan. Mas Danang sudah kehabisan kuota ini. Yang lain gilirannya. Mas Yoga, silakan. Oh iya, izin menjawab Pak, nomor 4 deh Pak. Nomor 4. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Ditya Abdillah dengan NIM K35 1044. 351. Saya ulangi. K352104. 044. Iya betul Pak. Silakan Mas. Ini harus ada sumbernya. Oh, nggak apa-apa Pak. Ini udah searching saya Pak. Oh iya, sip. Ini untuk gaji seorang network administrator dari rentang harga 3 juta, dari rentang penghasilan 3 juta sampai 9 juta, tergantung profesionalnya masing-masing, Pak. Ini ya? Iya, betul, Pak. Iya. Ini sumbernya dari mana, Mas? Oh, ini saya searching di Google, Pak. Websitenya renesia.com. Apa? Renesia.com. Saya tulis aja atau gimana, Pak? Tidak usah. Ini. Oh iya. Gini. Iya, betul, Pak. Sebetulnya ada banyak sumber ya. Kamu bisa lihat-lihat di apa namanya Jobstreet, bisa lihat-lihat di kerja.com. Di sini juga bisa, atau di artikel-artikel yang ditulis apa namanya ISP itu, seperti Hostinger, terus ini Aga Host, kemudian ada Master Web, itu kan kadang-kadang ada artikelnya. Ya betul ya, jadi rentangnya segini. Tapi kalau kamu baru lulus, jangan mengharapkan yang ini, yang saya build ini. Nanti kalau mengharapkan yang saya build, frustasi malah. Jadinya nggak kerja-kerja malah. Mau apa namanya, direkrut gitu. Misalnya ada job hiring di kampus, kemudian ngerekrut lulusan kampus itu karena namanya ROC ya. Di UNS ini sudah mulai ada ROC sekarang sejak tahun 2017. Jadi saingannya ya hanya dengan sesama alumni UNS seperti itu. Itu paling ya adanya di entry level ini 3 juta. Nanti pelan-pelan naik seiring dengan apa namanya sertifikasi yang diperoleh oleh apa namanya engineer tersebut. Ini saya tambah ini jawabannya Mas juga dipengaruhi sertifikasi yang didapat pada jenjang karir. Jadi selama kerja dia, selain kerja dia aktif ikut sertifikasi seperti itu. Sertifikasi ada Cisco, ada Juniper, ada apa namanya Microsoft MCSE itu ya, Microsoft Certified System Engineer. Kemudian dilengkapi dengan subkeahlian lain seperti CompTIA Security Plus, CEH, Certified Ethical Hacking. Nah, itu dia kan lama-lama kan menginjak yang ini, mungkin bahkan malah lebih. Digital forensik itu bisa sampai
di atas 10 atau berbasis proyek. Jadi setiap ada proyek dia akan dapat nilai kontraknya sekian. Yang jelas di atas ini, di atas yang saya buat. Tapi untuk entry level nggak mungkin lah langsung nggak mungkin langsung ke sini. Jadi semua diawali dari sini yang level. Bisa kurang, bahkan mungkin bisa 1,5. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun maksimal lah. Lama-lama akan naik seperti itu. Baik, menambahkan untuk Mas Yoga, jawabannya sudah tepat ya tadi ya, seperti itu. Kemudian menambahkan untuk Mas Danang tadi, ini keahliannya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ada banyak ya, ada Cisco iOS bukan iOS Apple bukan ya, bukan iOS-nya iPhone bukan, tapi Internet Work Operating System miliknya Cisco. Kemudian saya beli atau aja yang Mikrotik, Router OS, ada Junos, ini miliknya Juniper. Kemudian ada lagi apa ya? Kalau Linux yang terkenal ini Red Hat, bayar. Linux tapi bayar. Kemudian yang versi gratisnya ini Community Edition CentOS ya, Community Edition Operating System. Kemudian yang kita pelajari yang ini Ubuntu Debian. Kenapa nggak CentOS sekalian Pak? Ya, tidak apa-apa CentOS, tapi kan kita semua tidak familiar ya, tidak familiar dengan scripting, dengan command line interface. Nah, yang tepat sekali untuk belajar CLI ya 2 ini. Mungkin ada saudara sepupunya yang tampak keren gitu. Ini mungkin pernah dengar. Kali Linux. Ada yang pernah dengar ini enggak? Nah, ini dia sepupunya Ubuntu Debian, dia basisnya sama, tapi dia khusus untuk ini. Ya sebetulnya nggak khusus sih. Kamu jadikan web server juga bisa. Kamu jadikan alat diinstali OpenOffice untuk ngetik tugas harian, itu juga bisa aja. Untuk membuat PowerPoint pakai OpenOffice Presentation gitu juga bisa. Tapi dia sebetulnya fungsinya untuk pen testing toolkit. Ada yang tahu nggak pen testing ini apa? Ini untuk uji keamanan ya, untuk apa namanya, bahasa kasarnya mertas gitu. Mertas atau security auditing tool. Jadi ada sebuah sistemnya diuji sendiri gitu. Ini yang saya bicarakan bukan untuk merusak. Sebentar ada. Oke. Ya. Oke. Sorry, ada sama Pak Toto tadi. Baik, kita lanjut. Pen testing toolkit sampai mana tadi? Security audit ya. Jadi, nah ini yang saya bicarakan tadi. Kalau di rentang 9 juta ini dia sudah jabatannya sudah ini pen tester. Pen tester itu semacam hacker ya. Hacker tapi yang white, yang putih gitu, yang bukan ngerusak. Jadi dia memang misal dia bekerja di suatu organisasi, dia ditugasi bosnya untuk menguji keamanan sistemnya sendiri. Tujuannya untuk melakukan patching biar tidak kebobolan atau tidak rusak sistemnya. Nah, itu menggunakan OS juga, sistem operasi jaringan, namanya ini Kali Linux. Mungkin banyak yang sudah dengar ini, saya yakin dari 67 orang ini, 66 orang di sini, mungkin 50%-nya sudah pernah dengar ini Kali Linux. Tapi makainya paling untuk buat device gitu ya, nyerang websitenya pemerintah, dirubah tampilannya seperti itu. Jangan ya itu ya. Atau untuk bobol wifi, enggak apa-apa. Kalau wifi bisa kebobolan, itu yang salah bukan kita, yang salah bukan yang bobol, yang salah ini apa namanya, administrator wifi-nya. Ngapain dia bikin password bisa ketebak gitu oleh rainbow table-nya kan.
ada WEP, ada WPA, ada WPA 2 PSK, pre-shared key itu loh. Sudah tahu passwordnya WPA 2 pre-shared key. Namanya ada pasfrasenya. Kenapa pasfrasenya cuma 10 karakter? Harusnya karakternya panjang sekalian. Misalnya nama saya Andi, saya suka nasi goreng. Ada spasinya, boleh itu dijadikan password. Cuma kalau diterapkan kan usernya lupa ya. User biasa itu loh mau ngenet ya, nama saya Andi, saya suka nasi goreng. Lupa spasi aja dia udah nggak bisa connect. Tapi kan kalau seperti itu aman sekali. Aman sekali. Dicari di dictionary-nya apa namanya? Kali Linux ini hampir nggak ketemu itu. Andi suka nasi goreng, nggak ada. Passwordnya itu nggak ketemu. Paham ini yang saya bicarakan sudah pernah melakukan ya. Oke, 3 lagi. 3 Mas Rado Nelson. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rado Nelson Della Sadrak Situmorang dengan NIM K3521060. Nomor berapa? K352. Iya, mau menjawab nomor berapa? Oh, mau menjawab nomor 4, Pak. Nomor 5 maksudnya. 060 ya? Iya, Pak. Rado Nelson. Oke, silahkan Mas Rado. Panggilannya siapa? Rado, Pak. Silahkan Mas Rado. Oke, untuk izin menjawab, Pak, untuk bagaimana prospek profesi ini di masa depan, menurut saya sangat bagus karena di beberapa perusahaan ataupun bahkan di semua perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya jaringan komunikasi, di antara lain internet ataupun jaringan komunikasi pengiriman data ataupun jaringan penghubung antara karyawan-karyawan dan yang ada di kantor tersebut. Dan si network administrator ini juga dari skillnya itu meningkat terus-menerus. Jadi ada itu juga pen testing tadi yang Bapak jelaskan, dan menurut keamanan server itu sangat bagus. Dan juga bukan hanya keamanan server, dia juga melindungi jaringan dari kantor tersebut, servernya, dan juga misalnya ada perangkat jaringan yang baru, mereka bisa merekomendasikan langsung. Jadi si network administrator ini sangat prospeknya menurut saya sangat bagus, Pak, dan sangat dibutuhkan. Ya, betul. Semua organisasi, perusahaan butuh network administrator, profesi dinamis berkembang sampai ke domain keamanan jaringan, kemudian kurang lebih gini ya Mas ya, saya rangkum Ya, tadi, merencanakan dan merekomendasikan teknologi jaringan baru. Saya tambahkan dapat dikembangkan menjadi sistem integrator. Sistem integrator itu apa? Nanti saya jelaskan. Sistem integrator ada lagi nih, dia punya IoT. IoT itu kan perangkat yang tersebar, terkoneksi ke internet, kemudian perangkat-perangkatnya itu digunakan untuk memonitoring lingkungan biasanya. Sistem deteksi banjir, sistem deteksi jenenge apa jenenge? Kualitas udara, kemudian smart home, smart city dan lain-lain. Nah, itu kan butuh jaringan. Butuh jaringan, dia akan diintegrasikan ke jaringan yang sudah ada sebelumnya, jaringan TCP/IP yang kita bicarakan. Nah, otomatis dia ini kan sekaligus jadi sistem integrator. Jadi masih sangat berkembang ya ini ya. Jadi profesinya masih sangat berkembang, walaupun sempat tidak terlalu populer sejak kehadiran cloud computing karena semuanya serba otomasi. Tapi ujung-ujungnya yang merekomendasikan teknologi apa yang tepat digunakan, nah itu ya si network administrator ini, seperti yang dibilang Mas
Rado tadi. Baik, terima kasih Mas Rado. Berikutnya Mas Aldi Faturrahman. Mas Aldi Faturrahman mau jawab nomor berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Faturrahman dengan NIM K3521 050. Ingin menjawab nomor 1, Pak. 050. Oke, silakan Mas Aldi. Apa itu yang dimaksud dengan administrasi jaringan? Administrasi jaringan merupakan profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Biasanya bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan, di mana fungsinya untuk spesialisasi jaringan atau analisis jaringan. Sorry, bisa diulang? Saya ketinggalan. Baik, Pak. Dari monitor jaringan, di mana fungsinya untuk spesialisasi jaringan atau analisis jaringan. Spesialisasi jaringan itu yang seperti apa, Mas? Spesialisasi jaringan mungkin ini, Pak, yang apa tuh? Yang mengurus server jaringan di ruangan ini, misalnya ruangan HRD, gitu, Pak. Mungkin jaringannya berbeda. Ya, jadi Mas Aldi ini jawabnya sapu jaket. Semua dijawab gitu. Hardware. Jadi sebetulnya kalau dijabarkan ada lengkap ya, tapi oleh Mas Aldi diringkas gitu. Tidak apa-apa, bagus. Profesi yang bertanggung jawab atas hardware. Jadi dia administrasi jaringan itu sebetulnya ini bidang keilmuannya ya. Ini saya ganti ya, bukan profesi tapi bidang keilmuan yang mempelajari tentang pengelolaan. Nah, ini dari sini udah betul. Kalau yang bertanggung jawab seperti jawabannya Mas Aldi tadi, itu bukan administrasi jaringan tapi administrator, orang yang menjadi mengadministrasi jaringan tadi. Jadi bidang keilmuan yang mempelajari tentang pengelolaan hardware jaringan, meliputi switch, router, kemudian bridge, balancer, firewall, server, apalagi ya, access point gitu, sampai ke endpoint. Endpoint itu end user ya, komputer di kantor yang tidak dibawa pulang, yang terkoneksi ke jaringan lokal di kantor tersebut. Kalau yang dibawa pulang, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya yang punya laptop masing-masing. Kemudian selain itu, selain mengelola hardware, dia juga mengelola software, kemudian mengelola software yang terinstal di perangkat tadi maksud saya. Kemudian mengelola jaringannya, IP, subnet, routing tadi yang dijawab oleh Mas Danang di nomor 2 tadi. Selain dikelola, dia juga dimonitoring. Apakah penggunaan yang dimonitoring apa? Yang dimonitoring adalah QoS-nya. Apakah bandwidth, latensi, response time, jitter, semuanya ada di angka-angka normal. Jadi misalnya latensi tidak boleh lebih dari 200 milisecond. Apa yang terjadi kalau latensi di atas 200 milisecond? Yang terjadi adalah jaringannya itu lemot. Kalau kamu main Mobile Legends itu loh, itu kan tahu-tahu karaktermu sudah mati. Kalau latensinya 4000 milisecond, pingnya itu loh. Pernah ya seperti itu ya. Pingnya 4000 milisecond, berarti 4 detik dia. 4 detik nggak bergerak, karakternya sudah dipukuli, sudah mati, sudah kalah. Kemudian selain latensi, bandwidth juga dimonitoring oleh si administrator tadi. Apakah penggunaan bandwidth-nya optimal atau tidak optimal sama sekali, dan lain-lain.
Nah, kemudian analis jaringan, melakukan analisis terhadap jaringan. Nah, ini nyambung dengan monitoring jaringan yang sebelumnya. Jadi apakah terjadi network attack, apakah terjadi apa namanya, ada software yang sudah out of date seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mas Aldi. Kemudian yang terakhir adalah Mas Anggoro. Anggoro Bimo. Berarti Iya, Pak. sisanya ini ya. Anu Pak, apa namanya? Tadi aku mau anu sih Pak, apa nambahin nomor 5 tuh Pak. Oh, nomor Bukan 5 nomor ya 3 udah. tuh. Tapi nomor 5 sudah dijawab, Mas. Enggak harus Satu orang ditambahin ya? enggak harus. Mau ditambah ya enggak apa-apa. Oh iya, itu tentang apa? Prospek profesinya network administrator di masa depan ya Pak ya. Ya. Aku bahas tentang itu kewajibannya menjaga keamanan jaringan dan sistem komputer. Ini kan Ini apa? sudah ada. Iya, apa namanya? Itu kan skill keterampilan menembus jaringan sama mempertahankan jaringan itu kan selalu anu ya Pak, dibutuhkan terus selalu berkembang ya Pak ya. Ya. Jadi orang-orang yang punya skill itu bisa digantiin sama orang yang lebih punya lagi. Selalu berkembang, selalu dibutuhin. Itu aja sih Pak. Saya ringkas gini aja ya. IT security analyst itu ya, Mas. Siapa tadi? Anggoro Bimo Pak. NIM berapa, Mas? K3521007. Mas Bon 007. Oke, terima kasih Mas Bimo. Masih ada satu lagi nih, siapa yang mau jawab? Mas Rado ini masih angkat tangan mau jawab lagi atau gimana? Lupa Pak, mohon maaf. Ayo, masih ada satu. Atau lagi googling ini. Ini tanggal berapa ya ini? Nah, 7. Absen 7 siapa? Wah, absen 7 udah jawab. 007 tadi. Jawab sendiri loh ini kalau nggak ada. Gimana pangsa pasar profesi network administrator? Oke, saya jawab sendiri aja. Pangsa pasarnya tempat kerjanya maksudnya. Tempat kerjanya ya di semua organisasi yang ada di divisi TIK-nya, teknologi informasinya, yang ada fasilitas data center, pusat data, ruang server, ruang switch, ruang router. Nah, terus di mana aja? Mungkin ada yang tanya lagi, lah terus di mana Pak? Mungkin biar bisa dapat ide untuk tempat magang besok. Ya banyak, mulai dari yang deket-deket dulu aja ya. UNS di kampus, di sekolahan, walaupun tidak sekompleks di kampus ya, di sekolahan-sekolahan itu pasti ada dia. Fasilitas data centernya pasti ada. Di Pemkot Surakarta misalnya. Pemkot Surakarta sendiri posnya sudah banyak sekali. Bisa di balai kota, bisa di dinas Dikpora, bisa di apa itu, mall pelayanan publik itu ya, ada ya di dekat. Yang asli Solo ini, yang dari Solo enggak tahu. Kemudian di dinas Kominfo, saya pikir di kabupaten lain juga mirip-mirip. Jadi dalam sebuah dalam sebuah domain misalnya di Pemkot gitu sudah ada banyak pos yang bisa kita tempati. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya ini ya kalau profesi network administrator itu, walaupun tidak sebanyak programmer ya. Tidak sebanyak programmer, tapi kan programmer kerjaannya kan ngeri ya, bikin aplikasi seminggu harus jadi gitu.
nanti setiap malam diteror oleh apa namanya klien. Terus kalau udah jadi aplikasinya minta dirubah lah, itu kan stres. Network administrator itu kerjanya pusingnya cuma ketika integrator pertama kali nyambung-nyambungkan sistemnya nyambung, udah tinggal ngegame. Dia serius. Dia duduk di sebuah ruang server, layarnya ada 3 gitu ya. Layarnya ada 3, terus mantau traffic gitu, mantau koneksi yang putus. Kalau nggak ada yang putus ya main apa namanya? Kalau zaman saya dulu Call of Duty. Call of Duty 4. Kalau bosnya lewat di ALT tab. ALT tab lewat lagi ALT tab. Nggak kelihatan kita lagi ngapain. Ini kerekam ya ini ya. Ya itu rahasia ya. Nggak usah ditiru. Jadi seperti itu. Di rumah sakit ada. Network administrator jelas ada di rumah sakit. Di ngurusi servernya rumah sakit kan. Di BUMN seperti Telkom, PLN, mesti ada juga. Di perusahaan swasta lebih banyak lagi, gajinya lebih besar. Perusahaan swasta sekali kamu bisa masuk gitu ya, terutama yang multinasional seperti asuransi, terus apa namanya Samsung. Saya enggak ngomong Google, Amazon gitu enggak ya, ketinggian. Samsung, Acer, kemudian apa ya, apalagi ya, Samsung, Acer, terus HP itu perusahaan-perusahaan teknologi itu loh. Itu ketika kamu bisa masuk ke situ, dapat posisi network administrator misalnya, atau posisi IT yang lain gitu. Ketika kamu masuk di situ, begitu menunjukkan kinerja yang bagus, kamu akan diberi kesempatan untuk sertifikasi biasanya, sertifikasi keahlian. Terus gajinya akan naik lagi, seperti itu. Oke, itu adalah pangsa pasar network administrator. Lebih banyak lagi sebetulnya. Ada BUMN, ada BUMD, ada mungkin ada pertanyaan ini, bisakah network administrator jadi PNS gitu? Ya bisa aja selama formasinya buka, bisa aja dia di Direktorat Pajak juga bisa, Direktorat apa namanya Kementerian Pusat biasa, Pemda, seperti itu bisa. Bisa enggak network administrator kerja di bank gitu? Nah, lebih bisa lagi. Bank kan punya facet ya, jadi dia punya infrastruktur internet sendiri gitu, yang harus dikelola secara private ya. Itu yang ngelola juga network administrator. Baik, itu pretestnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Belum saya lanjutkan ke pengantar untuk praktek, ada pertanyaan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang ya ini. 6. 5 orang yang menjawab. Kemudian prakteknya. Ini karena belum saya buat apa namanya sepadanya, karena belum saya buat sepadanya, ini saya ini nanti mungkin bisa di screenshot oleh salah satu. Ini pretestnya ya. Yang namanya pretest itu tidak ada benar, tidak ada salah ya. Jadi tujuan saya cuma mengukur capaian pembelajaran di mata kuliah yang lalu untuk saya jadikan dasar nanti materi apa yang harus saya sampaikan. Jadi misalnya
minggu depan kan kita sudah mulai masuk ke mikrotik ya, router OS. Ini asumsi saya, kalian semua sudah paham ini cara mengidentifikasi sistem operasi yang berjalan pada jaringan komputer. Kalau ternyata di pretestnya dijawab mayoritas belum paham, ya tidak apa-apa, saya terangkan ulang. Nah, ini nanti tolong dikerjakan. Tempat submitnya ini deadline-nya 1 minggu. Deadline-nya 1 minggu, tempat submitnya di Spada, tapi belum saya buat, nanti saya pindah dulu. Jadi kakak-kakak tingkatnya saya hapus dulu dari situ biar tidak menu-menui apa namanya ini kelasnya. Kemudian, nah ini ya yang perlu di-bold ini ya. Maksimal 2 halaman menuliskan nama dan NIM lengkap karena ini adalah pretest, jawaban benar salah tidak dihitung. Yang penting kumpulkan. Sehingga kerjakan sendiri, dilarang mencontek pekerjaan teman. Nah, ini saya kopas juga di sini. Di screenshot juga silahkan. Nah, ini sudah saya singkirkan, di screenshot boleh, di apa namanya, dilihat di chat juga boleh. Presensi untuk teori dan praktikum sudah saya buat. Nah, sambil ini minggu depan mempersiapkan VirtualBox dan mikrotik router OS versi CHR, Cloud Hosted Router. Jadi kita akan install mikrotik router OS, tapi yang versi CHR ya. CHR itu versi yang Cloud Hosted Router, jadi dia yang tidak berlisensi, tidak. Jadi kita tidak usah membajak, kita pakai yang ini apa namanya? Open license. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Presensi semua saya buka sampai jam 3, jam 1 dan jam 3. Recording in Baik, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ini sudah jam 12.15, waktunya kita istirahat. Atau sudah pada istirahat nih malahan. Saya rasa tidak ada pertanyaan, Pak. Gimana? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, ada. Ini jangan lupa di screenshot nanti. Deadline-nya 1 minggu. Untuk sementara kita akhiri dulu. Selamat mengikuti kuliah yang lain, atau selamat beraktivitas, atau jika sudah tidak ada kuliah, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.